saudara bangsa beta Maluku, Alif Uruina Melanesia Barat yang ada di tanah air dan seluruh pelosok muka bumi. Hari ini tanggal 24 April ya 2023. Kalau di Maluku sudah tanggal 25 April, bertepatan dengan hari kemerdekaan negara Republik Maluku Selatan 25 April tahun 1950. Beta ada di depan gedung PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana beta dengan saudara John Anari dari Papua Barat kita orang menghadiri sidang United Nations Permanent Forum on Indigenous People Issues selama 2 minggu dari 17 sampai 28, dan kemarin seminggu yang lalu kita sudah mengemukakan kita punya statement dan juga buku-buku yang kita sudah serahkan kepada Presiden General Assembly dan Sekretaris Jenderal PBB dan juga beberapa tokoh lainnya baik dari dalam maupun dari luar PBB dan baik dari Maluku maupun untuk Papua Barat. Dan hari ini beta dan John kita kembali lagi untuk minggu kedua. Namun bertepatan dengan hari kemerdekaan beta ada di sini, beta menghimbau kepada seluruh bangsa Maluku. Memang lama ya perjuangan ini lama, tapi kita harus setia. Semua beta katakan dalam beta punya statement dia sudah beta edarkan di Facebook bahwa tokoh-tokoh Alkitab juga menanti dengan setia dan penantian mereka itu tidak mengecewakan karena itu pengharapan. Demikian juga kita orang. Kita orang sudah berjuang 23 tahun dan kita menanti 23 tahun, bahkan beta masuk 27 tahun menanti firman Tuhan dengan setia, dan kita mengharapkan bahwa kita melakukan kita porsi selama ini dan Tuhan Yesus akan melakukan untuknya porsi nanti. Yang penting kita tetap setia, karena setia itu merupakan kunci daripada segala keberhasilan. Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan bilang, barang siapa setia tetap akan diberi mahkota. Barang setia pada barang kecil akan diberikan barang yang besar dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan tentunya ada sesuatu yang nampak nyata di Maluku Selatan juga, khususnya di Kota Ambon dan beberapa tempat lainnya, di mana Kampung Hari ini sebenarnya kita tidak perlu takut lagi untuk keluar untuk merayakan Kampung Hari kemerdekaan ini, karena memang dunia sudah tahu dan terlebih kita juga ada di sini. Jadi cuma itulah masing-masing yang dia punya tiap-tiap, karena perjuangan ini dari kesadaran masing-masing pihak. Kita tidak bisa memaksa orang. Nah, beta juga saya pernah paksa orang dan perjuangan juga tidak pernah memaksa. Jadi dari ketemu kesadaran. Kalau kita ukur sepatu pas ya kita pakai, kalau tidak usah. Beta punya sepatu Maluku, ya. Beta punya tanah tumpah darah Maluku. Beta punya farm Manu Putih. Beta punya teong mata rumah dari Maluku Malaysia. Dari orang sebab itu beta tetap berjuang untuk beta punya bangsa Maluku. Jika Tuhan kehendaki, jika Allah kehendaki, maka dalam waktu yang singkat kita akan menikmati. Kita punya upaya dan kita punya kedaulatan dan kemerdekaan, itu kebahagiaan daripada bangsa Maluku. Tetapi juga kalau tidak, beta tetap berjalan, karena beta tahu jika bukan kita orang yang berjuang untuk kita punya bangsa, siapa yang akan berjuang untuk itu. Jadi demikian, beta dan John di sini, beta ada di sini, beta ya beta cuma satu orang, tetapi bukan soal satu, tapi yang penting kita mau melakukan. Beta ada untuk melakukan beta pun tugas di sini, dan saudara John Anari yang bantu beta. Terima kasih, puji Tuhan. Harapan beta supaya bangsa Maluku tetap setia, dan mari kita saudara bangsa Maluku untuk melanjutkan daripada demonstrasi ini. Beta juga mau bilang bahwa Republik Maluku Selatan itu suatu Republik Maluku, suatu negara yang sah, negara yang resmi berdiri pada tanggal 25 April 1950 berdasarkan hak-hak self-determinasi, penentuan nasib sendiri yang diberikan kepada kita oleh Konferensi Meja Bundar pasal 21 dan 22 pada langkah-langkah transisinya atau perjanjian ketiga. Demikian juga pada perjanjian Linggarjati pasal 345, pada perjanjian Renville pada dia punya ayat tambahan 2, 3, 6 dan 11, dan juga pada perjanjian Van Rooyen-Rum. Demikian pula keputusan Dewan Maluku Selatan, di mana kehadiran Maluku Selatan di dalam negara Indonesia Timur itu dengan tidak berprasangka apabila kepentingan rakyat Maluku Selatan itu diabaikan,
maka disitulah berlaku keputusan Dewan Maluku Selatan 11 Maret 47. Artinya Maluku menarik diri daripada kehadirannya dalam negara Indonesia Timur. Dan itu sangat sah, karena itu juga sudah tercatat dalam lembaran negara Indonesia Timur. Jadi hak determinasi yang diberikan kepada kita oleh seluruh perjanjian internasional itu melahirkan negara yang kita sebut dengan negara Republik Maluku Selatan yang legal dan resmi berdiri. Jadi sudah sampai dimanapun juga Indonesia tetap akan kalah karena dia tidak mempunyai data. Dia hanya bersembunyi di balik agresi militer, di balik senjata. Dan kita tidak perlu khawatir tentang soal itu dan takut soal itu. Karena kita ada berjuang dan semua orang juga berjuang. Dan semua orang sudah membuka mata sekarang. Di PBB ini, kemarin-kemarin itu, waktu kita datang itu, orang dalam pertemuan ini, dorang berfokus pada global warming, kemudian human rights dan segala macam, tetapi sepanjang West Papua dan ketorang mengangkat self determinasi, penentuan nasib sendiri, maka orang semua berbicara tentang penentuan nasib sendiri dan tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam waktu yang singkat West Papua dan Maluku akan lepas. Beta berani bicara demikian karena beta lihat dalam situasi pertemuan ketorang di PBB kemarin itu, Presiden General Assembly begitu antusias dan untuk begitu rendah hati memang, tetapi sangat serius dan memperhatikan segala sesuatu, dan beta yakin, beta percaya itu pasti akan terwujudkan dalam waktu yang singkat. Beta tidak tahu kapan karena Tuhan pun kehendak. Ya. Begitu saudara, jadi itu hanya tambahan. Terima kasih, puji Tuhan. Sudah sepakati. Aku dapat dulu. Kita dapat dulu, kita bicara dulu dari hati ke hati, ya. Itu beta himbau untuk saudara Watilete di negeri Belanda untuk apa yang kita sudah mau lakukan akan dalam suatu wadah yang tertentu, misalnya untuk ketong ke depan itu bagaimana, dan itu juga mungkin saja dengan adanya yang ketong bikin ini akan berguna untuk perjalanan perjuangan lanjutan di Vanuatu ataupun di lain tempat. Saya tidak tahu, mungkin juga di PBB kita tidak tahu, tapi apa yang ketong sudah punya minat bersama itu, mari ketong laksanakan akan dengan segala kerendahan hati dan segala keterbukaan. Beta mengimbau, entah beta difasilitasi untuk pergi ke negeri Belanda atau saudara John Watilete datang ke sini, ya beta dengan tangan terbuka. Tapi ketong hilangkan dulu birokrasi itu, jangan ada birokrasi, jangan ada yang aneh-aneh, ya. Nah, mari ketong datang, ketong sebagai anak bangsa Maluku, ketong bersatu padu, ketong lihat bagaimana kawan, bagaimana apa berita dan segala macam, mari. Jadi ya itu, beta sekali lagi menghimbau untuk sudah waktunya bangsa Maluku berdiri di hadapan pemerintah Indonesia secara moral untuk menyatakan sikap untuk mengambil kembali. Sebab mereka ini exterminator, jadi mereka ini pembasmi. Negara yang sah itu di Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat, United States of Indonesia, bukan Unitary State of Indonesia. Tetapi karena sifat greedy, sifat monopoli, sikap ambisius daripada Presiden Soekarno, maka dia merubah daripada negara Republik Indonesia Serikat menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ini sangat bertentangan dan menginjak-injak hukum internasional. Dan akibat daripada perbuatannya itu seluruh Indonesia kolaps dari ujung timur sampai ujung barat, termasuk Ketua Republik Maluku Selatan juga dengan West Papua teritori. Dan dia sudah dapat dianggap sebagai kolonialisme baru karena dia menginjak-injak hukum internasional. Sebab perubahan daripada negara serikat kepada negara kesatuan itu minimal harus 2/3 anggota yang ada di dalamnya untuk merubah, bukan hanya Soekarno yang merubah. Tapi ya pada waktu itu mereka berkuasa dengan agresi militer, ya sudah mereka rubah. Tetapi itu sekarang mereka akan menanggung akibatnya, karena apa yang mereka tanam, pohon itu dia berbuah, dia sudah besar, dia berbuah, dan buah itu jatuh, dan itu buah itu pahit, asam yang mereka sekarang nikmati. Dan itu diketahui oleh dunia internasional juga, terlebih PBB. Jadi beta mau bilang bahwa pelanggaran Insinyur Soekarno terhadap Konferensi Meja Bundar, Perjanjian Renville, Perjanjian Linggarjati, Van Rooyen Room, dan terlebih konstitusi RIS itu sendiri, itu merupakan kolonialisme baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Indonesia yang NKRI sekarang ini adalah neokolonialisme Republik Indonesia. Itu.
Dan ketong tidak perlu ragu. Mari rakyat Maluku Selatan beta himbau untuk segera ketong berdiri di depan mana saja untuk secara moral. Jangan takut dipukul, itu bukan zamannya lagi untuk dipukul sebenarnya. Tidak ada zaman itu. Dimasukkan dalam penjara dan sebagainya. Kalau saudara ukur sepatu pas pakai. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wassalam. Terima kasih juga untuk saudara John Anari. Mena! Mena! Mena!